yaitu masalah menjaga lisan. Sepele sebetulnya, tapi kita perlu mengingatkan kembali. Apalagi ini di zamannya fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah itu kan ujian. Ujian umat muslim ini banyak, Pak. Satu sama lain saling menjatuhkan. Kajian ini dengan kajian sana saling menjatuhkan, menghujat. Lagi sesama kajiannya lagi dan lain sebagainya. Itu benar-benar zaman fitnah, zaman ujian. Maka ya rahmatullah, di dalam masalah yang pertama, Nabi SAW mengaitkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Itu tentu memiliki tujuan. Ada hikmah di situ. Kalau Nabi mengatakan siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dikaitkan. Dalam Quran itu sekitar ada 20-an ayat yang Allah menyebutkan iman pada Allah, iman pada hari akhir. Berarti penting. Ada korelasi yang penting. Di mana apabila seseorang dia beriman pada hari akhir, dia akan mudah untuk beriman kepada, dia akan mudah untuk beramal kepada Allah. Dan contoh-contoh yang disebutkan dalam hadis tadi, amalannya satu, berkata yang baik. Misal dia dinyek atau dia dihina, kalau dia yakin di hari akhir nanti ada hari pembalasan, Pak, aku mendapatkan pahala dari sabar. Mudah dia untuk sabar, tidak balas. Dihina atau dihujat, dia tetap mengatakan perkataan atau dia tidak balas. Kalau dia tahu di hari akhir akan dibalas, di hari akhir akan mendapatkan pahala, dia mendapatkan. Atau misalnya amalan kedua, apa amalan kedua? Memuliakan tamu atau tetangga. Ibu-ibu muliakan tetangga itu butuh modal apa enggak? Butuh loh kadang. Yang dulu tonggone misalnya ya ngasih kita sesuatu loh, kita dimuliakan, kita ya butuh balas, gitu kan? Balas. Ya kalau bisa setimpal, kalau bisa lebih. Atau ya tetangga kita butuh sesuatu, ya kita juga yang saat itu lagi punya diminta tolong, ya kita kasih. Butuh modal. Memuliakan tamu itu wajib dimuliakan berapa hari? Tiga hari. Dijamu itu kewajiban. Lebih dari 3 hari baru kata Nabi bahwa sedekah, maka dia terhitung sedekah. Berarti setelah 3 hari sunnah itu sedekahnya kita. Tapi kalau 3 hari kamu diwajibkan, wajib kita muliakan. Nah, muliakan tamu, ngopen tamu, butuh modal apa enggak? Butuh uang, butuh. Kalau dia yakin dari akhirat nanti Allah akan membalas apa yang kita keluarkan, mudah dia memuliakan tamu. Makanya Allah menggandingkan beriman pada Allah dengan beriman pada hari akhir. Jamaah, yang pertama, parameter iman dalam masalah adab adalah dipertaruhkan iman kita, adab kita soal lisan. Wallahi ini bahaya. Ini masalah bukan masalah sepele. Satu, bukankah Nabi mengatakan kebanyakan yang wanita itu masuk neraka? Perkara di Isra Mi'raj yang paling banyak siapa? Wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir, banyak mengingkari kebaikan suami. Kalau suami pas baik, mujinya selangit. Kalau pas kena jeleknya, udah semuanya. Ini yakfurnal ashir. Ini nggak ingat sudah kebaikan suami, nggak ingat sudah jelek itu. Ini karena sebab ini bisa. Juga kemudian Nabi juga bersabda, wahal yakubbun nasu ala wujuhi au ala mana illa hasaida alsinatihi. Bukankah kata itu mengatakan Mu'ad, manusia ditentukan dalam api, wajib ditentukan dalam api neraka. Itu dicelup-celup dulu, Pak. Ditelumpukan, dicelup-celup dulu. Kenapa? Karena rusaknya lisannya manusia.
Sehingga memang benar, lisan ini adalah yang paling bahaya, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Lisan. Dengan lisan, orang itu bisa kufur. Satu kata bisa kufur. Satu kata dia bisa bertauhid. Makanya sampai Nabi mengatakan, inna rajula la yatakallam, sesungguhnya ada laki-laki dia ngomong, tapi dia tidak mikir, mereka bayarnya fima, dia tidak mikir apa yang akan dampaknya. Dan pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam api neraka yang lebih jauh, lebih dalam, bainal masyriqi wal maghrib, lebih dalam dibandingkan antara timur dan barat. Hanya satu kata tapi menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Dan hadis lain dimasukkan dalam api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Caranya, subhanallah, hanya satu kata. Kalau kalimat lisan ini sudah terlanjur mengucapkan, Pak, bisa ditarik? Tidak bisa. Itu permasalahannya. Kalau sudah lanjut ngomong, tidak bisa ditarik. Apalagi sudah menyentuh, menyakitkan, apalagi berbuat kekufuran, tidak bisa. Bahaya. Ngomong kalimat seseorang, aku tak, naudzubillah, mengatakan kalimat kufur, guyonan murtad, itu guyonan, nggak bisa, nggak boleh. Soalnya kadang-kadang, ya masya Allah ya, zaman fitnah ini sekali lagi, kadang lisan ini, saat ini lisan ini benar-benar mudah sekali mengomentari, nggak ngerti dampak, bahwa itu ada dampak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari hadis ini, apa kata beliau? Kata beliau, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza arada an yatakallam, kalau ingin ngomong, kata Imam Syafi'i rahimahullah, falyufakkir, hendaklah berpikir dulu. Fa in da'a annahu la dharra alaihi takallam, kalau memang di ucapan itu tidak ada dampak mudaratnya, tidak ada mudaratnya, tidak ada mafsadatnya, tidak ada buruknya, dan malah justru ada kebaikan, takallam, silahkan bicara, silahkan sampaikan. Tapi kalau inda'afihi dar amsaka, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau nanti kita ngomong itu ada mudaratnya, ngomongan ini nyakitin perasaan sana, nyakitin perasaan situ, perasaan tangga sebagainya, ada mudaratnya, atau kembali kepada kita, waduh, bahaya. Kata Imam Syafi'i, tahan, jangan bicara. Bahkan kita enggak, bahkan kalau ragu, sekalipun ragu, nanti ada enggak ya mudaratnya, ada keraguan, tahan, jangan bicara. Itu kata Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i seperti itu juga. Beliau adalah orang yang benar-benar menjaga lisannya. Nabi SAW juga begitu. Seperti dikatakan hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantunya Nabi itu 13 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Selama 13 tahun bantu Nabi itu, khidmah sama Nabi, kata Anas, tidak pernah tuh Nabi mengatakan kepada saya, ngapain kamu berbuat seperti ini? Kenapa ini? Tidak pernah. 13 tahun. Padahal kalau kita bermuamalah, mungkin orang yang bantu kita telat, kita bisa akan tanya dan sebagainya. Tapi Nabi tidak pernah. Nabi menjaga lisan. Karena memang sekali lagi, ya, jamaahumullah, kata Allah di dalam, qul khairan atau diam. Di diam ini adalah sebuah keemasan. Bahkan seseorang yang ingin wibawa, Allah kasih dia haibah, Allah kasih dia kewibawaan, Allah kasih dia kehormatan, kemuliaan, maka banyaklah diam. Bahkan apabila kita, wabil khusus kalau sudah kita tua ini, ingin selamat dunia akhirat, kata Nabi sedang man somata naja, siapa yang diam dia selamat. Kita punya menantu
kita punya anak yang sudah kadang udah besar, tetap kita punya kewajiban memberi nasihat. Tetap dong, Pak ya. Harus, nggak bisa enggak, kasih nasihat. Tetapi kita kemudian rumah tangga anak kita komentar terlalu jauh, kadang-kadang juga bermasalah. Kita harus bisa mengukur diri kita, kapan kita ngomong, kapan kita diam. Atau kita komentar tentang keluarga kita, tentang tetangga dan sebagainya. Malah kalau bisa dihindari. Kita ngomong benar-benar bila ini perlu, bila nggak perlu. So kalau kita nanti jadi model orang kaku dong, gitu. Kepikiran begitu kan, kalau kita hanya ngomong yang sebetulnya, berarti kita nanti jadinya orang yang kaku. Gitu. Kayak itu kaku kan, orang itu senang yang gerapiak. Orang gerapiak itu identiknya banyak ngomong. Itu masalah sebetulnya. Kalau ikuti kata Hasan al-Basri, ya, man kasira kalamahu kasira kadhibuhu. Siapa yang banyak ngomong, banyak dustanya. Itu masalah. Apakah harus gerapiak itu banyak ngomong? Enggak. Tapi banyak senyum. Dia harus ngomong. Banyak senyum. Naruh sekedar telepon yuk. Cukup enggak? Cukup. Hebat deh. Pergi. Enggak, telepon yuk. Iya, itu panjang nanti. Enggak perlu. Artinya memang benar. Man samata najah. Siapa yang diam, selamat. Karena manusia ini, Masya Allah. Ya, lisan ini kecil, Pak. Tapi inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Wabil khusus ibu-ibu. Susah loh ini. Kita cari kumpulan yang saat ini nggak ada gibahnya. Benar nggak, Bu? Susah loh. Bapak-bapak saat ini ngomongin walid gak? Sekarang jangan kopi itu ngomongnya walid saya ini. Kita ngomongin bermanfaat, susah saat kumpulan cari teman yang circle-nya itu kita ngopi, kita duduk, pengen nyantai, tapi omongannya bermanfaat, berkualitas, gak ada dosa di situ. Susah, apalagi di kerana itu susah sekali. Masih ada dosa. Subhanallah, itulah manusia ini. Bapak Ibu, ada yang butuh kita berikan perhatian khusus dalam masalah ini. Bahwasanya musibah yang kita hadapi, yang kita alami, itu disebabkan lisan kita. Saya ulangi, musibah yang saat ini kita hadapi, yang saat ini kita alami, entah musibah pada diri kita atau pada keluarga kita, yang kita rasakan itu karena lisan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. Sebelumnya ayat 14. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabuna hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan kalian ya, dari berita-berita bohong, dari kabar-kabar yang enggak benar, langsung kita percaya, langsung kita cerita-ceritakan. Ya gitu. Zaman ini zaman orang suka nge-share cerita-cerita. Lisan ini saat ini bisa berbentuk Facebook, bisa berbentuk YouTube. Banyak YouTuber, banyak orang menjadi YouTuber karena itu. Tapi hati-hati. Pada akhirnya kita menceritakan kadang-kadang berita yang enggak benar dan sebagainya. Kadang-kadang kita mau nge-share, tujuannya yang bisa kebaikan. Potongan-potongan kajian Ustadz, tapi tujuannya ingin ngantem sono, gitu kan? Hati-hati masalah niat. Nggak salah mungkin potongan video-video, tapi tujuan ngantem, nggak baik. Kalau kita ingin beri nasihat, itu duduk bareng, ngobrol, oke, datang kepada orang berilmu, itu benar. Kadang enggak di video itu, si Toin ngantem pakai potongan sini, si Toin ngantem pakai potongan sini, pakai potongan-potong. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu nanti di akhirat nggak dihitung? Dihitung sama Allah. Dihitung sama Allah. Ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib dan atid. Dihitung. Dan kita
kata Allah italqawnahu biafwahikum, ketika mengatakan dengan lisannya itu yang nggak ada ilmunya, kemudian wa tahsabuna hayya, menganggapnya sepele, gak apa-apa ini tak kok, tapi ternyata wa indallahi azim, ternyata di mata Allah begitu besar, masalah itu besar. Ngomongin orang, ngomongin orang mukmin, orang beriman, kemudian dia itu disakiti perasaannya, diomongnya atau dijuluki yang jelek, dipanggil julukan yang nggak baik, atau kita ngomongin dia nyakitin perasaan, boleh nggak? Atau mencela dia, itu termasuk amalan yang banyak menghabiskan pahala seseorang. Dia haji, dia umroh, dia sholat, dia sedekah, habis. Di akhirat ada hadisnya muflis, sudah disebar, sudah sangat terkenal hadis muflis, hadis orang bangkrut. Kenapa bangkrut? Apakah dia mencuri? Enggak. Apakah wasyatama, dia mencela. Makanan, kajian dicela, ini tok terbangun. Ini tok ini kira enteng, tapi ini bisa habiskan pahala sedekah dia, bisa habiskan, merontokkan pahala dia. Orang ngaji pakaiannya gak setrikaan atau mungkin gak rapi lah, ya Allah pakaiannya loh, kalimat gitu itu kayaknya sepele. Ini yang maksud Allah, wa tahsabuna hayyina, dia menganggap itu perkataan sepele, ternyata itu. Dan ini masalah, dan ini yang menyebabkan datangnya musibah kepada kita karena perkataan yang kita katakan. Musibah datang, musibah nggak selesai. Kebanyakan dulu yang memberi nasihat. Ada orang bersiap, masya Allah, dalam masalah ibadah luar biasa. Dia sholatnya bagus pak. Kalau ibu dia ke kajian, subhanallah, bisa dia puasanya bagus. Tapi soal menahan lisan, nggak bisa. Harus untuk menahan lisan, nggak bisa dia. Di sini bukan muhasabah. Kenapa kok banyak musibah? Saya sholat, saya ngaji. Coba cek lisannya. Betapa banyak kita lihat dalam masyarakat kita, dan orang juga curhat kepada kita. Udah rumah tangga, udah lama, kemudian sudah ngaji, ngomong sama suaminya itu loh. Mohon maaf, kadang-kadang kasar. Atau sebaliknya, para suami kalau marah miso. Padahal udah ngaji. Apa ini enteng? Ngomong musuh ini enggak enteng. Walaupun marah dimarahin, tapi ngomong kotor enggak bisa. Kadang-kadang orang mengira, apalagi anak-anak zaman sekarang, bahasanya bahasa YouTube, bahasanya bahasa TikTok, yang sedikit ngomong hewan. Wal'iyadzubillah. Ini zaman-zamannya. Maka adab iman kita, dalam soal adab, parameter iman kita adalah di adab, dan adab itu intinya di antara diri lisan seseorang. Dipertaruhkan adab akhlak kita tatkala kita berbicara. Orang melihat gimana bicaranya, orang menilai gimana tutur bahasanya, orang menilai. Subhanallah. Ya, jamaah rahmatullah. Sehingga sekali lagi ini butuh kita garis bawahi bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita bukan karena apa-apa. Ternyata banyak dosa lisan kita. Wabil khusus yang memiliki nilai jabatan, memiliki dia di atas, itu sangat mungkin terjatuh. Nah, ibu-ibu juga kepada anaknya, hati-hati loh. Benar gak sih ibu-ibu tuh kalau doa, benar. Hati-hati kalau ngomong, kalau marah sama anak, hati-hati. Terakhir dalam masalah ini juga, kemudian Nabi SAW bersabda, nih sampai dikatakan ini, ya, tatkala itu Nabi SAW haji Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu sebetulnya tatkala perjalanan Isra itu dari kota Mekah, Masjidil Haram, sampai
Mi'raj dari Palestina menuju Allah Subhanahu wa taala langit ketujuh. Perjalanan Isra-nya saja itu banyak Nabi melihat sesuatu. Ada sekitar belasan. Dalam kitab Sirahul Maknun ada sekitar 15 yang Nabi lihat. Di antaranya yang Nabi lihat adalah Nabi melihat ada sebuah lubang kecil. Lubang kecil ini di dalamnya ada hewan besar. Sapi dikatakan itu, saur. Mau keluar gak bisa karena lubangnya kecil. Tapi dia maksa keluar, terus ngamuk, sampai berusaha keluar, gak bisa keluar. Nabi lihat itu, Nabi melihat itu, dia apa? Maka berkata mereka jadi ada. Wah, mereka jadi apa ini? Pandangan apa? Apa maknanya ini? Apa kata mereka jadi? Ini adalah gambaran seseorang. Dia mengatakan sesuatu perkataan yang sepele, tapi membawa murkanya Allah. Dan dia menyesal setelah itu, tapi sudah tidak bisa ditarik perkataan itu. Maksudnya, bagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, inna rajula adalah laki-laki yang ngomong dengan satu kata, tapi ternyata membawa murkanya Allah seumur hidup, sehingga dia masuk dalam api neraka dan dia tidak bisa keluar. Menyesal, tapi sudah terucap, tersakiti orang sebagainya. Nabi diperlihatkan seperti ini adalah Isra, dan kejadian-kejadian dalam Isra wal Mi'raj itu sebenarnya kejadian penting yang bisa untuk menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dia beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang dia beriman pada Allah dan Rasul akhir, muliakan tetangga. Satu hadis Aisyah tentang tetangga. Ini kondisinya ini sampai diceritakan. Suatu ketika Aisyah juga melihat Nabi itu berada depan pintu, ngobrol dengan laki-laki. Laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Oh, mana ngomong. Bahkan menurut lain ada sahabat Nabi yang juga ingin bertamu. Nungguin Nabi dari jauh. Karena ada tamu Nabi. Ditungguin lama banget. Kok gak mari-mari? Orang ini ngomong sama Nabi kok gak mari-mari? Gak selesai. Kok lamanya? Ditungguin lagi. Tunggu lagi. Cek ngobrol sama Nabi. Lama. Dan berdiri ngomong. Dan Nabi itu kelihatan serius diajak ngobrol itu. Gak ada ketawa, ketiwi, ya serius. Kemudian setelah pergi, bertanyalah Aisyah. Kan gitu, biasanya nggak begitu kalau ngobrol. Tapi kok serius banget gitu. Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah SAW? Sahabat itu bertanya, maka kata Rasulullah, kata ni Jibril, malaikat Jibril tadi datang kepadaku. Ngapain? Memberi nasihat kepadaku. Ngomongin lama itu, bukan ngomongin macam-macam. Bukan ada 10 poin, hanya ada 1 poin. Apa poinnya? Falyukrim jarah. Ittaqullah bijarah. Bertakwalah beroleh dengan tetangga, muliakan tetangga. Ini pesannya malaikat Jibril sama Nabi itu. Tunggu ya, perhatikan ya. Tunggu. Terus-terusan malaikat Jibril ngomong seperti itu. Dan lama durasinya ngomong seperti itu. Dan hanya itu yang disampaikan kepada Nabi. Sehingga Nabi berpikir saat itu, seakan-akan tetangga itu akan mewarisi. Seakan-akan tetangga itu adalah bagian dari keluarga yang harus kita perhatikan. Seakan-akan tetangga itu bagian dari anak kita yang harus kita perhatikan. Seakan-akan seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti begitu pentingnya sama malaikat Jibril. Biasanya kalau wahyu itu disampaikan, dah selesai Nabi malaikat Jibril pergi. Ini enggak. Ditungguin Nabi, diajak ngobrol 1 poin itu doang. Berulang-ulang mereka mengatakan, perhatikan tetanggamu. Bolak-balik ngomong begitu. Karena ka'annahu sawwarithu, seakan-akan. Dan ini termasuk bagian dari bab iman. Maka Bapak Ibu, jangan kemudian kita merasa iman kita besar, tapi sama tangga kita tidak baik. Sama tetangga itu
kaedahnya dalam bertetangga. Apa kaedahnya? Satu tok, sabar. Benar kan? Karena tetangga kita itu manusia, nggak ada yang sempurna. Satu tok kaedahnya sabar, dan itu wajib hukumnya, bukan sunnah loh, ya. Hukumnya sabar dan tetangga itu hukumnya apa? Wajib, itu kaidah, bukan sunnah. Suatu ketika Ummu Salamah dan Nabi SAW lagi tidur bareng ini. Nabi dan Ummu Salamah istrinya tidur bareng. Kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba ini ada kambingnya tetangga masuk ke rumah Nabi dan masuk ke kamar Nabi. Ummu Salamah lihat kambing itu bawa roti gandum, makan roti gandum, dicokot ini, tercokot, masuk ke kamar Nabi. Ummu Salamah tadinya sehingga sama Nabi. Ummu Salamah bangkit dari tidurnya, ya ambil itu rotinya, diusir itu kambingnya. Cara ada kucing ambil pinggang, wis mau dimasak, ya kok kucingnya, ya Allah. Apa kata Nabi? Bahasa Indonesianya maknanya begini. Ummu Salamah, kok segitunya? Iku loh kambingnya tonggo. Maksudnya, itu kok segitu? Itu loh kambingnya tetangga. Nabi nisbat itu loh kambingnya tetangga. Apalagi kita bertetangga yang rapet-rapet di Mojokerto. Kadang anaknya tonggo, kita pusing, sakit, kolesterol naik, asam urat, gula naik, gitu kan. Si sebelah mami, terus gak apa-apa, anaknya tonggo, biasa sudah tidak apa-apa, sabar ya. Begitupun yang bertetangga, tahu tetangganya ada yang sakit, anaknya rame, jangan merasa gak apa-apa, ya main dewa. Nggak bisa begitu kaidahnya. Ya harus tahu tetangga kita kondisinya ya apa. Kita ngamalkan, kalau kita masak itu loh, suruh banyakin kuahnya loh. Ini aja diamalkan benda ini. Juaran sih ngamalno. Lah ada ngamalno tiba itu kok duit itu sendiri. Kayak isinya. Rawon dicumpaknya banyak di kuahnya, ternyata daging cuma saipik. Itu dikomentari. Kita mau jadi orang baik itu bingung, mau ngamalno bingung. Nah, butuh modal memang itu, butuh modal, makanya sabar. Tetangga, daunnya tetangga, pohonnya tetangga, semuanya kaidahnya cuma sabar. Apakah hal-hal ini yang Nabi sebutkan sampai dikaitkan dengan iman, pahalanya kecil? Pahalanya kecil? Besar! Maksudnya ini pahala-pahala besar. Inilah pintu-pintu surga ini, kita ambil pahala besar dari sini. Dikaitkan dengan iman, jadi parameter. Itu menunjukkan pahala yang besar. Kalau kita bisa berkata baik, atau kita bikin pahalanya besar. Di mana orang banyak ngomong, kita diam begini ngomong, aku jadi kongki, tapi aku kok dosa kadang-kadang. Timbang nanti malah jadi masalah. Itu pahalanya besar. Kalau tetangga butuh sesuatu dan kita nggak punya gas, kita berusaha. Itu besar pahalanya. Apalagi kalau udah ngaji begini, jangan sampai kita udah ngaji loh. Dicontoh, kita tuh kalau udah ngaji biasanya udah singkut ngajian di masyarakat tuh dilihat, oh itu biasanya ngaji di kono, masya Allah akhlaknya berubah. Nah ini iman. Jadi iman itu bukan cuma sekedar kita kemudian sedekah buat itu, kemudian tidak. Bab ini penting. Dan yang terakhir bahkan apa? Falyukrim dhaifah. Yang terakhir ini ya, muliakan tamu. Nggih, sampun. Ayo jawab di sini. Muliakan tamu, sama tamu itu juga butuh modal. Kita memuliakan tamu, ya siapapun tamunya. Baik ini saya bicara maupun tinggi personal atau lembaga pondok atau lembaga yayasan. Kalau personal kadang-kadang loh, tamu kita bertamu, ya Allah, ngapunten. Ini ngaji loh.
Tapi kadang air putih saja nggak ada. Ya itu ngisi-ngisi orang ngaji. Benar, ini kayaknya sepele, tapi tidak iman. Nabi sepi dalam ini. Dan dicantumkan dalam hadis arba'in yang lebih berarti penting, jangan dianggap sepele. Kita hadirkan air putih itu pahalanya besar. Apalagi kemudian kopi, apalagi tambah pisang goreng, masya Allah, besar sekali. Tapi minimal kita melihat itu bentuk anak kita datang, ada tamu, anak kita itu kita biarin dia main HP, kita biarin lalu lalang, itu termasuk tidak memuliakan tamu. Ya kita aja le salim cek dok salim cek dok, gitu deh. Merasa diri itu tidak memuliakan, bentuk mulia itu banyak. Zaman saat yang ini benar-benar konco biasa, produk biasa. Ya enggak, namanya itu kalau tetangga beda, kalau tamu berarti biasanya dari jauh atau dari sekitar kota tapi jauh. Ada tamu jauh, tamu dekat tapi bertamu. Ya sudah, hak biasa sama kita muliakan. Contohnya siapa kalau masalah bab tamu? Berat kita kalau contoh. Contohnya Nabi Ibrahim. Qala ala ta'kulun, kata Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tatkala datang malaikat itu tamu, ya, malaikat tapi berwujud manusia. Kemudian datang Nabi Ibrahim, langsung berikan daging bakar sapi. Sapi dipanggang, daging sapi. Anak sapi, empuk dagingnya. Kalau kita daging apa wagyu atau apa kan, sapi gitu. Tapi kemudian itu disediakan, padahal kita tahu, tapi belum orang kaya. Tapi diusahakan, memuliakan benar. Bab ini itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Nabi menjamu tamu. Kita bab ini jangankan siapa-siapa, Ustaz, saya sendiri atau siapapun, berat ini. Kita berusaha beli makanan yang enak. Baru enak. Kita mau pilih makan itu. Baru dari luar. Nyampe ada tamu, belum tentu makanan yang baru saja kita beli itu yang kita anggap enak itu mau kita kasih gitu berat size itu. Tapi kalau bisa melakukan pahalanya besar, itu yang iman, itu yang iman. Tapi kadang-kadang yang paling banyak apa, kita ambilkan pisang yang kotok besok dan begini. Kita ambilkan makanan kemarin habis kajian yang nggak mau kita makan, itu yang kita suguhkan. Nah itu bilangnya kita ubah. Tapi ini berat. Tapi harus begitu, memang indah iman. Yang kadang-kadang saat ini udah lupa. Air putih kadang nggak ada. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau mampu sediakan air putih selalu ada. Kita nggak ada aqua kecil-kecil. Kalau mampu, karena mau ambilkan itu bagaimanapun ini dilihat. Tapi ini saat ini jarang loh ya. Udah ya, mengukuhkan munggul itu juga jarang. Kecuali kalau tamu jauh, nah, itu dari rumah kita masih megang ini. Kamu dekat, nah kita enggak. Pada inilah harusnya seperti itu. Ya, jamaah rahmatullah, ini yang bisa kita sampaikan. Poinnya adalah iman itu punya parameter. Parameter adalah adab dan akhlak. Dan yang utama tadi di antara hadis ada 4, dan antaranya ini masalah lisan, masalah kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Bila ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Monggo, bila ada pertanyaan, monggo Ibu. Ini habis itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini di luar tema pertanyaannya. Ini ada seorang suami istri yang sudah bercerai, tapi waktu meninggalkan istrinya itu dia bilang nggak akan minta haknya, maksudnya hak rumah itu Pak. Tapi setelah istrinya meninggal, dia meminta. Itu gimana? Apa dia masih bisa mendapatkan atau enggak? Orangnya nggak punya anak, tapi rumahnya jatuh ke hak warisnya, ke adik saudara-saudaranya gitu. Apa ini suaminya masih berhak mendapatkan hak itu? Rumah siapa? Rumah istri
Berdua ya. Kalau mau berdua hasil berdua. Artinya suami ini punya hak atas rumah itu. Kan kalau istrinya meninggal, berarti kan suami punya mendapatkan wali. Artinya dia punya berdua dulunya kan gitu kan. Bukan milik. Kalau bercerai memang juga nggak bisa. Tapi itu dia punya berdua loh. Apabila seorang yang mengatakan, tatkala dia mengatakan itu dan itu menjadi keyakinan di hadapan Allah secara umum, al-muslimu ala syurutih. Seseorang itu mulutnya menjadi sebuah apa yang dilontarkan menjadi sebuah syarat. Jadi kadang-kadang perjanjian itu nggak harus tertulis, ucapan itu tertulis. Nah, kondisi apa menyampaikan? Kadang kondisi marah juga bisa, atau kondisi benar-benar enggak dengan sadar-sadarnya. Ini bisa harus dibedakan. Kalau kondisinya marah dan sebagainya, ya berarti dia tidak berniat, tidak berniat. Maka dia memiliki hak itu, Bapak Ibu. Tapi kalau dia dengan yakin dia ngomong, ya, dia ngomong begitu loh, terus diingkari, dia tarik kembali, dia tarik kembali sini. Secara umum, Bapak Ibu, wallahu ta'ala a'lam, maka yang diambil perkataan yang pertama. Jadi, kalau kemudian dia tetap maksa karena dia menuntut ada haknya, maka dia berdosa atas nama Allah. Cuman ini secara intinya harus dilihat dulu. Ini jawaban umum, jangan dirinci. Kita belum tahu detailnya soalnya. Oke, kalau tahu detailnya curhat dong mah gitu kan. Waktu khusus. Ini umum saja. Lanjut. Makasih Pak Ustaz. Tapi benar, lisan itu sebagai perjanji. Kata lagi apa? Al-muslimu ala syuruh. Muslim itu dilihat dari lisannya. Jadi lisan dia ucapkan itu sebagai janji, walaupun tidak tertulis. Lanjut. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara memuliakan tamu sedangkan kita bekerja banyak minta waktu di luar? Bagaimana solusi yang terbaik? Oke. Memuliakan tamu, bentuk kota dan bentuk desa ternyata berbeda. Namun kan jadi budaya kota, budaya desa beda. Ikuti budaya di tempat tersebut. Secara umum nih, kalau di desa itu sangat sensitif kalau tamu datang ditinggal. Dalam artian dijak ketemu dulu baru ditinggal. Ditemani terus kalau bisa, itu loh tamu. Bahkan diikutin sampai tidak kerja kadang-kadang. Karena ada tamu yang nginepnya di desa itu sensitif. Tapi memang terbayang seperti ini sebetulnya. Bahkan saat ini, ya termasuk tidak muliakan tamu. Kita tamu datang, ini Pak, sambil main HP, telepon. Ini nggak muliakan. Nah, ada pun di kota, memuliakan tetangga, memuliakan tamu itu beda nggak? Kota dan desa berbeda. Wujud cerita ini desa apa kota gitu? Tengah-tengah ya kan, desa ya kota tadi. Tetap budaya desa itu lebih baik dibandingkan budaya kota. Cuma yang budaya kota itu mingkes memang. Poinnya adalah selama tamu tersebut merasa dimuliakan dan sebagainya sudah cukup. Ini kan utamanya. Kita pegang ininya. Misalnya kita di kota, yang tadi mungkin kita harus kerja, PNS, harus ini dan sebagainya. Kita jelaskan. Yang penting kita siapkan makan minumnya. Kan ini sudah saya siapkan, ngapunten saya harus kerja, tidak bisa Terus tidak mungkin dong, tamunya laki-laki, istrinya suruh nemuin, tidak mungkin juga gitu Ya sudah kan, ditinggal dan sebagainya itu. Atau ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ya tamu itu juga harusnya mengerti juga. Ini bukan masalah kita menghormati tamu, juga tamu juga mengerti kondisi gitu. Itu betul-betul dengan tinggal mawon. Itu aslinya keberatan itu. Itu kerja nggak tenang kerja, paling cuma ceklok sebentar, antar nggak tenang balik, kepripun jalan saya itu mengipi ya. Kepikiran harusnya tamu juga sadar. Dia harus
Kalau tahu tamu kita begitu, dia harus cari kegiatan juga. Masih bertamu, keluarlah atau cari kegiatan sendiri. Kita harus saling tahu mengukur. Tapi secara umum ya tamu, hak yang utama adalah makan dan tempat tinggal. Kalau dia nah, itu poinnya utama. Kemudian bila lebih dari itu, nemani, ngajak ngobrol, ngajak lebih dari itu, ngajak jalan-jalan, itu lebih hajat. Dan sesuai hajatnya sampai selesai. Maksimal 3. Di desa tamu itu lebih detail lagi. Subhanallah ya. Memang luar biasa. Saya ini orang dari Papan, Bapak Ibu. Budaya itu tidak ngerti. Belajar banyak saya di sini itu. Subhanallah, ternyata kemudian kalau tamunya datang dari jauh, ya toh, umum lah kita pasti kasih makan. Kemudian oh ternyata di sini itu kalau setelah itu kita bawain oleh-oleh. Oh ternyata begitu di sini. Loh, kok di sini? Saya di kota tidak pernah begitu. Tamu itu kita hadapi, kita kasih makan, ini ngobrol sesuai hajatnya udah. Di sini enggak. Karena tadi tamunya datang ke kita juga bawa oleh-oleh. Kita juga besok biar kita belikan oleh-oleh. Oh, itu termasuk bagian memuliakan tamu. Bahkan kalau tamunya nggak bawa oleh-oleh, kita bawakan oleh-oleh. Oh, di sini begitu ternyata, masya Allah. Oh ya benar. Jadi mengingatkan juga tamu kalau balik ke tempatnya sudah bawa oleh-oleh khas kota tersebut. Ini termasuk memuliakan juga. Poinnya Pak, ikuti kota dan desa ini sekarang udah beda nih. Ikuti ada kebiasaan sempat, tetapi poinnya makan, minum, tempat tinggal, susah hajatnya sudah telah tercukupi. Asal menemani dan sebagainya itu dikoordinasikan. Begitu Pak. Ada lagi? Silahkan. Belakang tadi. Oh sampun. Alhamdulillah. Berarti sudah jam 7 lebih. Oh iya, jam 7 kurang 3 menit. Kenapa? Oh belum. Oh ini saja. Jam 7 kurang masih. Saya biasanya ngisi di sini sampai jam 7:30 kurang. Tapi oh iya, 1 jam toh. Tetap pendekin materinya. Banyak tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan tertentu yang membuat kita itu bisa benar-benar menjaga lisan agar tidak mudah mencela, tidak mudah menjelek-jelekan orang lain? Yang menurut saya itu kan dampaknya juga sangat berat banget di hidup kita, mengurangi barokah dan sebagainya. Lalu dan itu sangat sulit kita lakukan pada umumnya. Juga sesulit kita menahan lisan untuk tidak selalu bergibah. Aman apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amalan tertentu sesuai hadis, kuatkan iman kita pada Allah dan hari akhir. Itu amalan. Iman itu adalah amalan. Tetapi kita dalam butuh kiat-kiat yang paling gampang menurut saya pribadi untuk menjaga lisan. Kita berusaha berlindung pada Allah mendengar keburukan orang lain. Bahkan Bapak Ibu, ya ini penting ini. Kita berdoa, itu doa. Ya Allah, jauhkan saya mendengar kejelekan orang lain. Karena namanya keburukan orang lain sekarang ini bukan hanya di tempat yang buruk, di tempat yang baik kita bisa mendengar keburukan orang lain. Butuh. Tatkala kita telinga kita ini, mata kita terbebas dari ini, mudah kita tidak ikut komentar. Karena orang itu ingin komentar, ingin ikut berbicara, karena dia tahu. Bahkan apalagi kalau di sebuah majelis, dialah kalau nggak ada dia nggak seru. Wah ini berat ini. Kalau nggak ada dia nggak seru, karena dia ini kalau cerita seru. Ceritanya tuh wah hebat gitu. Sebenarnya orang seneng gitu. Ini malah hati-hati. Jadi kita berusaha tidak mendengar. Ini yang paling mujarab menurut saya pribadi. Kiat-kiatnya. Dan ini insya Allah ya, bila kemudian kita ya amalkan, insya Allah ya selamat kita juga. Bahkan Bapak Ibu, saya sendiri tatkala mungkin kita ini pasti di dalam kehidupan kita ada ujian musibah, kita difitnah, kita dijadikan bahan
bahan omongan siapapun orangnya pasti ada dalam hidupnya terjadi masalah ini. Kan gitu. Selevel Nabi saja dijadikan bahan omongan dalam dakwah. Saat seperti itu dan kita sebetulnya sudah di atas kebenaran, di atas yang benar, kita pun berdoa, ya Allah, jauhkan saya mendengar kebenaran saya dari orang tersebut. Jadi aman dari mendengar kebenaran. Kenapa? Ini kadang-kadang kita udah kiri, benar lagi. Tingginya kualifikasi. Walaupun kita itu benar, tapi namanya kualifikasi pasti ada kualifikasi lagi. Contoh misalnya yang terjadi zaman media sosial dalam dakwah. Ustadz A memberi nasihat secara umum, ada yang sebuah kejadian misalnya di sebuah media terjadi ada kemungkinan Ustadz itu memberi nasihat secara umum. Kemudian ada orang yang nggak berkompeten, jamaah junior atau jamaah baru ngaji, senang macam rame, dipotong itu untuk menasihati Ustadz B. Padahal tadi potongan itu bukan Ustadz B, tapi dijadikan buat nasihat Ustadz B. Akhirnya apa yang terjadi? Rancu. Aslinya loh, antar Ustadz itu seandainya pun terjadi saling memberi nasihat itu baik. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Biasa saja. Yang bikin ramai itu komentar, yang bikin ramai itu orang-orang yang motong-motong kemudian kepada orang tertentu. Itu masalah. Coba antar Ustadz, bisa Ustadz bulan A, nasihat Ustadz bulan B secara umum. Bagus saja. Bagus ya. Antar Ustadz gak baper ngasih nasihat. Yang baper jamaah ya. Jadi kita tidak mendengar. Nah, urusan ngaji ya ibu. Pak, ngaji tadi menuntut ilmu. Alhamdulillah iman kita bertambah. Bismillah. Kita ini orang awam. Awam itu paling gampang. Risikonya apa? Paling kecil. Dia hanya mengikuti misalnya dengan nih dari apa? Fatwa kita punya apa ikuti itu. Kita awam ikuti itu. Yang bertanggung jawab siapa? Yang membawa apa? Itu yang benar. Kita ini awam. Bila nanya Ustadz A, kemudian sudah orang awam ini nanya dijawab itu ya sudah. Di hadapan Allah itu dipertanggungjawabkan. Ya nih, enak banget untuk orang awam. Yang berarti adalah orang-orang yang dimiliki ilmu, yang dia harus berfatwa, dia harus memberikan itu berat banget di hadapan Allah. Makanya berat banget. Jadi kiatnya adalah kita terbebas tidak mendengar. Bahkan itu adalah orang ngomongin kita berlindung orang tidak mendengar. Sehingga insya Allah, dan kita hindari. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Karena sudah waktunya sudah lebih dari 7. Pengumuman terakhir, informasi dari Pondok Darul Muslimin Muhammadiyah Pare masih membuka pendaftaran untuk tingkat SMP SMA Putri. Silakan Bapak Ibu yang memondokkan anak-anaknya di DMM Darul Muslimin Muhammadiyah Pare Kediri. Saya sendiri yang mengasuhnya dan kita banyak ketahsin Qur'annya dan ilmu diniyahnya, baca kitabnya di SMA. Di SMP itu adalah lebih pada akhlak dan mental. Bisa dilihat di YouTube-nya setiap hari anak ceramah kultum setiap hari. Nanti SMA-nya kita berikan ilmu diniyah, baca kitab kuning. Nanti kita arahkan kuliah, arahnya kalau dia mau ke negeri, nanti kelas 2 SMA itu ada penjurusan. Kalau dia mau ke agama, misalnya dia mau ke Libya, mau ke Madinah, kita arahkan semuanya, persyaratan dan sebagainya kita arahkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.